Selamat pagi semuanya. Untuk materi hari ini kita akan membahas bab baru ya mengenai bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kita konsepnya di sini kita akan membagi 3 materi ya, yaitu bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Untuk hari ini kita akan membahas bank sentral yakni fungsi, tugas dan wewenang bank sentral. Sistem pembayaran yakni pengertian sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Untuk alat pembayaran, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita mulai saja. Bank sentral merupakan badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil dan tinggi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23 Ayat 3 yang diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, di sini saya tekankan kalau di Indonesia itu bank sentral itu independen ya, bebas dari campur tangan pihak lain. Nah, mengapa sih bank sentral tidak di bawah pemerintah? Kita lihat tweet dari Donald Trump ya. Jika kita baca di sini, semua isinya berkaitan tentang sindiran Presiden Donald Trump terhadap The Fed. The Fed itu bank sentralnya Amerika Serikat ya. Lah, kenapa sih? Padahal kan di sini Donald Trump itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi ya, yakni presiden ya di Amerika. Tapi mengapa Donald Trump di sini, presiden di sini tidak dapat ikut campur dalam kebijakan yang diambil oleh bank sentral? Nah, di sini ada penyebabnya ya. Nah, di negara yang demokratis, contohnya seperti Amerika, Indonesia, Jepang, dan lain-lain ya, presiden berperan sebagai pelaksana atau eksekutif dalam menjalani pemerintahan bersama para menterinya ya. Nah, dalam konteks pengelolaan negara, khususnya bidang ekonomi, presiden dan para menterinya hanya dapat melakukan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran negara ya dalam anggaran negara. Salah satunya pajak gitu ya. Sedangkan Bank Sentral ini kebijakannya kebijakan moneter. Dan kebijakan moneter ini adalah hanya satu-satunya wewenang yang dimiliki oleh lembaga keuangan yakni Bank Sentral ya. Mengapa tidak di pemerintah? Karena untuk eksekutif yaitu presiden dan pemerintah, legislatif DPR dan MPR, yudikatif yakni MK dan MA tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga independen ini ya, Bank Sentral. Nah, tapi di Indonesia sendiri pada zaman Orde Baru ya, sebelum tahun 98, sebenarnya Bank Indonesia itu belum independen. Jadi di situ presiden maupun menterinya itu dapat ikut campur terhadap kebijakan di Bank Indonesia. Contohnya nih ya, ketika waktu itu APBN di Indonesia itu defisit, otomatis untuk mengakali defisit tersebut, presiden memerintahkan untuk Bank Indonesia menambal defisit tersebut dengan cara mencetak uang lebih banyak. Otomatis jika jumlah uang beredar lebih banyak itu akan menyebabkan inflasi. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya inflasi krisis moneter tahun 97-98 ya. Ini salah satu penyebabnya. Nah, sejarah Bank Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 11 tahun 1953, Bank Indonesia lahir sebagai hasil nasionalisasi Dejapas Bank melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran BI sebagai Bank Sentral. Pada tanggal 17 Mei tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 ditetapkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968. Isinya memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah. Nah, tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral memiliki tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Di sini saya garis bawahi ya. Jadi tujuannya cuma satu ya, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang terdiri dari dua aspek, yakni yang pertama kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa. Maksudnya gini ya. Jadi di sini Bank Indonesia memastikan bahwa nilai harga barang dan jasa itu tidak
naik begitu tinggi, tapi tetap stabil ya, sesuai dengan nilai mata uang rupiah. Nah, yang kedua, kestabilan terhadap mata uang asing. Di sini maksudnya Bank Indonesia memastikan bahwa nilai mata uang rupiah itu stabil terhadap mata uang asing, yaitu mata uang dolar, pound sterling, dan lain-lain. Nah, untuk mencapai tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar. Ini saya ambil gambarnya dari situs websitenya Bank Indonesia ya. Nah, pilar yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini nanti akan saya bahas lebih rinci kebijakan moneter di bagian wewenang Bank Indonesia. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Dalam struktur moneter, fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang. Nah, fungsi tersebut antara lain, yang pertama, bank sirkulasi. Nah, yang dimaksud bank sirkulasi adalah bank sentral sebagai pemegang hak tunggal atau hak otorasi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang syah. Nah, yang kedua fungsinya bankers bank. Nah, di sini bank sentral adalah bankir dari bank-bank lainnya atau sebagai sumber dana bagi bank lainnya. Nah, fungsi yang ketiga, lender of last resort. Maksudnya di sini bank sentral sebagai pemberi pinjaman pada tingkat terakhir dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Jadi misalnya apabila ada bank yang bangkrut, otomatis bank yang tersebut dapat dibantu oleh Bank Indonesia dengan pemberian dana ya, dana liquid. Nah, selanjutnya pelaksana kebijakan moneter. Nah, tadi saya akan bahas di wewenang ya. Kita lanjut tugas Bank Indonesia. Tugas yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta mendorong perekonomian nasional. Dalam pelaksanaan, Bank Indonesia juga perlu koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya. Berkaitan dengan tugas yang pertama, di sini tugas pertama ini menghasilkan beberapa wewenang dari adanya tugas ini ya. Saya langsung bahas ke wewenang untuk tugas pertama dulu ya. Ini saya buat biru untuk tugas pertama ya wewenangnya. Yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Dan yang kedua, melakukan pengendalian dengan cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada, ini yang checklist semuanya adalah pada kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang baik maupun valuta asing ya. Maksudnya apa sih operasi pasar terbuka? Operasi pasar terbuka adalah satu kebijakan dari bank sentral dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar uang. Contohnya obligasi. Tapi obligasi di sini beda ya sama obligasi pasar modal. Nah, obligasi di sini maksudnya surat utang negara, di mana kita pernah minjam ke Bank Dunia ya. Nah, selanjutnya produknya ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Selanjutnya ada surat berharga pasar uang atau SBPU ya. Kebijakan yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Maksudnya tingkat diskonto itu adalah hubungannya dengan tingkat suku bunga. Jadi contohnya gini ya, di sini Bank Indonesia menetapkan diskonto. Misalnya kita Bank Indonesia melihat bahwa di Indonesia itu terjadi inflasi ya. Inflasi otomatis penetapan diskontonya itu yang berlaku adalah Bank Indonesia memerintahkan Bank Umum untuk meningkatkan suku bunganya. Karena apa hal ini terjadi ketika uang itu beredar di masyarakat terlalu banyak, begitu banyak, otomatis nanti ketika suku bunga itu tinggi, masyarakat akan cenderung lebih memilih untuk menabung, sehingga jumlah uang beredar akan lebih sedikit lagi. Nah, tapi kebalikannya, kalau misalnya terjadi deflasi ya, deflasi ini kebalikan dari inflasi. Kalau deflasi itu jumlah uang beredar di masyarakat itu lebih sedikit. Otomatis di sini nanti Bank Indonesia akan memerintahkan Bank Umum untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi masyarakat itu akan merasa rugi ya untuk nabung, lebih baik dibelanjakan saja gitu ya, jadi uangnya diambil dari bank gitu ya. Nah, kebijakan moneter yang ketiga yaitu penetapan cadangan wajib minimum. Ini juga sama ya, situasinya akan dilihat dulu apakah terjadi inflasi ataupun deflasi.
Jadi kalau misalnya di Indonesia itu terjadi inflasi, otomatis nanti Bank Indonesia akan memerintahkan Bank Umum, Bank Syariah, dan BPR untuk meningkatkan cadangan kas minimumnya ya. Jadi untuk meningkatkan cadangan kasnya. Jadi otomatis bank-bank tersebut akan menarik dana yang menghimpun dana dari masyarakat ya. Jadi tabungannya diusahakan untuk lebih banyak lagi ya. Kan tadi sudah barengi dengan diskonto ya, cadangan kas minimum ini misalnya bunganya sudah dinaikkan otomatis seperti itu. Jadi cadangan wajibnya dinaikkan. Tapi kalau misalnya kebalikannya terjadi deflasi, maka di sini Bank Indonesia memerintahkan bank-bank untuk menurunkan tingkat cadangan kasnya ya. Jadi lebih mudah memberikan kredit kepada masyarakat contohnya. Nah, selanjutnya pengaturan kredit dan pembiayaan. Nah, di sini Bank Indonesia memerintahkan kepada bank-bank umum ataupun bank lainnya ya untuk memberikan kredit ketat apabila terjadi krisis, misalnya kredit ketat itu gitu ya, misalnya terjadi inflasi. Jadi di sini kalau misalnya terjadi inflasi, otomatis harga barang kan mahal ya. Jadi barang-barang yang kredit itu diupayakan ya, kredit itu kan biasanya berupa bentuk pinjaman dana ya, diupayakan diseleksi lagi agar masyarakat tidak mudah mendapatkan kredit. Jadi uang yang beredar itu tidak terlalu banyak. Tapi kebalikannya kalau misalnya terjadi deflasi, maka kredit itu akan lebih ringan diberikan ya, lebih mudah diberikan. Nah, tadi kita kan baru membahas tugas yang pertama, kita balik lagi ya ke tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Nah, dari tugas ini muncullah wewenang sebagai berikut. Ini yang warna putih ya. Nah, ini yang pertama menetapkan penggunaan alat instrumen pembayaran. Yang kedua, memberi izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Nah, terkait dengan tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran, sebenarnya di lembaga. Nah, untuk terkait tugas yang kedua ini dilakukan dalam rangka yang pertama terciptanya kesepakatan aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang ya. Nah, selanjutnya tugas yang ketiga ya, mengatur dan mengawasi bank. Di sini maka muncullah wewenang yang lainnya. Nah, yang pertama mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua menetapkan peraturan. Yang ketiga memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Jadi OJK juga bisa ya untuk yang ini. Dan yang selanjutnya mengawasi bank baik secara individu maupun secara sistem perbankan. Oke, di sini kita lihat sih apa aja sih perbedaan bank sentral dan bank umum. Yang pertama ya, pada bank sentral lembaga yang tidak mencari keuntungan. Jadi di sini kita tidak bisa nabung di bank sentral, kita tidak bisa melakukan deposito di bank sentral ataupun pinjam di bank sentral, maka tidak ada keuntungan yang diambil oleh bank sentral. Tapi kalau di bank umum, di sini merupakan badan usaha yang mencari untung. Jadi bank umum itu memberi kredit maupun menghimpun dana juga ya. Nah, yang kedua, kegiatan bank dikelola oleh pemerintah, tapi dalam hal ini adalah bank sentral ya. Pemerintah itu bukan yang termasuk legislatif, yudikatif ataupun eksekutif itu ya. Nah, sedangkan di bank umum secara kuantitas dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta untuk bank swastanya dan BUMN oleh pemerintah ya melalui badan usaha milik negaranya. Nah, dan yang ketiga perbedaannya di bank sentral bertindak sebagai pengawas dan pembina bank, sedangkan bank umum diawasi dan dibina oleh bank sentral. Nah, yang keempat, bank sentral dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha bank, sedangkan bank umum kegiatan operasinya dipengaruhi oleh bank sentral. Yang kelima, bank sentral mengeluarkan uang kertas dan uang logam, sedangkan bank umum hanya dapat menciptakan uang giral. Nah, yang keenam, bank sentral tidak memiliki saingan, sedangkan bank umum melakukan persaingan antara bank ya, baik itu secara BUMN maupun dengan bank swasta ataupun BPR dan syariah ya. Nah, dan yang ketujuh, bertindak sebagai lender of the last resort bagi perbankan. Tadi maksudnya lender of last resort itu jadi sebagai bank pemberi pinjaman ya. Sedangkan bank umum harus memiliki rekening pada bank sentral. Dan perbedaan yang terakhir, tidak melayani jasa perbankan bagi individu dan perusahaan lembaga jasa keuangan,
Sedangkan bank umum melayani baik pribadi maupun perusahaan masyarakat secara umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang stabilitas sistem keuangan ya. Nah, stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Nah, Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang perekonomian. Hal ini juga terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada krisis. Di sisi lain, Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter sebagai sistem pembayaran. Sebenarnya, stabilitas sistem keuangan belum memiliki definisi yang baku yang diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai stabilitas sistem keuangan, yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membayarkan dan menghambat kegiatan ekonomi ya. Oke, selanjutnya peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan dalam mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya, dalam riset dan pemantauan Bank Indonesia dapat mengakses informasi yang mengancam stabilitas keuangan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan atau lender of the last resort. Nah, terkait untuk tugasnya dalam mekanisme pengawasan dan regulasi, sebenarnya ini kita mungkin sebagai orang awam akan bingung. Sebenarnya kan pengawasan juga dan regulasi juga beberapa ada pada OJK ya, tapi kenapa di sini Bank Indonesia juga termasuk? Nah, di sini kita bedakan ya. Untuk Bank Indonesia sebenarnya pengawasannya itu secara makro prudensial, yakni menjaga stabilitas sistem keuangan ya, stabilitas sistem keuangan. Sedangkan OJK itu secara mikro prudensial. Itu perbedaannya ya antara tugas pengawasan di Bank Indonesia dan OJK. Jadi di Bank Indonesia itu secara makro prudensial, sedangkan di OJK itu secara mikro prudensial ya. Jadi kalau untuk makro prudensial yang akan kita bahas di sini lebih menekankan pada menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran juga bisa disebut sebagai suatu cara yang disepakati untuk mentransfer nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Nah, di sini peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien yang pertama yaitu sebagai regulator di sini ya, merumuskan kebijakan. Jadi di sini Bank Indonesia membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Nah, yang kedua tugasnya itu pemberi izin ya atau perizinan. Ini memberikan izin penyelenggara sistem pembayaran. Ini maksudnya Bank Sentral memberikan izin kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran di sini ya. Selanjutnya pengawas. Di sini kegiatan pengawasan oleh Bank Indonesia dilakukan terhadap proses pembayaran atau aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran ya. Jadi dia mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran ya pada pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai operator atau menyediakan layanan dana pembayaran yakni RTGS, SKNBI, dan BISSS. Maksudnya apa sih? Dia juga sebagai di sini adalah pembayaran yang satu-satunya hanya bisa dikelola oleh Bank Indonesia sendiri ya. Selanjutnya sebagai fasilitator. Di sini Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan dalam sistem pembayaran oleh industri yang bergerak di sektor jasa keuangan ya. Oke, kita lihat di sini berkaitan dengan kegiatan RTGS dan SKNBI itu apa sih? Nah, sistem Bank Indonesia
RTGS atau BI Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer dana elektronik yang menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan dalam waktu seketika pada saat itu juga ya. BI RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran bernilai besar, yaitu transaksi di atas 100 juta ke atas dan bersifat segera atau urgent ya. Jadi di sini untuk transaksi besar kita dapat mengandalkan BI RTGS. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita perhatikan kita transfer di bawah itu otomatis tidak perlu ya untuk BI RTGS, dan cenderung kalau kita transfer di bank melalui bank lain itu membutuhkan waktu beberapa jam lebih lama ya. Sedangkan BI RTGS ini real time, jadi ditransfer dan saat itu juga akan sampai uangnya ke rekening yang kita tuju gitu ya. Dan di sini Bank Indonesia dalam BI RTGS, Bank Indonesia itu berperan sebagai pembuat ketentuan, terus sebagai regulator, sebagai pengawas, sebagai penyelenggara, sebagai operator dan pengguna sistem pembayaran ya. Nah, selanjutnya Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI merupakan sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing, debit, dan clearing kredit yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System atau RVPS ya, atau transaksi bernilai kecil atau retail yang itu transaksi di bawah 100 juta. Jadi pilihannya kalau misalnya untuk melakukan transaksi non tunai, di sini sorry ya harusnya non tunai di atas 100 juta maka menggunakan BI RTGS, tapi untuk di bawah 100 juta menggunakan SKNBI. Nah, selanjutnya komponen yang membentuk sistem pembayaran ya. Yang pertama adalah pembayaran atau payment instrument. Ini merupakan setiap transaksi pembayaran yang memerlukan beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar fisik, hukum, dan peraturan. Nah, alat pembayaran dapat dikelompokkan atas alat pembayaran tunai, contohnya itu uang kertas dan uang logam, dan alat pembayaran non tunai ya, menggunakan kartu misalnya. Nah, yang kedua, sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau interbank fund transfer system. Variasi yang cukup banyak tergantung pada alat pembayaran yang diprosesnya. Nah, faktor penting yang mempengaruhi pengoperasian sistem transfer dana antar bank adalah penggunaan teknologi informasi. Nah, di sini kita menggunakan RTGS ya, atau BI RTGS di Indonesia ya. Real Time Gross Settlement System gitu ya. Nah, yang ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran. Di Indonesia ada BI RTGS dan SKNBI. Selanjutnya ada PT Kustodian Sentral MTEK Indonesia ini untuk SKNBI-nya. Dan yang ketiga, switching atau penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Nah, selanjutnya peran sistem pembayaran itu apa aja sih? Yang pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. Yang ketiga, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Yang keempat, mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Yang kelima, elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Keenam, sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Dan yang terakhir, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Oke semuanya, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.